Tapi saya bisa mendapatkan juara. Jadi ini adalah sebuah saksi bisu yang bisa merepresentasikan apa yang kita hasilkan gitu. Apa yang kita dapatkan itu memang benar-benar pure, itu hasil dari perjuangan kita. Mas Reja, saya, orang makin banyak tahu, bahkan se-Indonesia tahu ketika kita di follow up oleh Evolin untuk menyiarkan secara langsung. Kalau dulu mungkin saya ingin menjadi seorang juara dunia gulat, tapi sekarang saya ingin menjadi seorang juara dunia bodybuilding. Paling saya dapatkan itu ketika saya transformasi bulking, dan itu saya nggak tanggung-tanggung mengkonsumsi EvoMesh, nggak tanggung-tanggung buat mengkonsumsi EvoBoost. Ketika saya kurang saya minta lagi, ya kan, untuk memaksimalkan saya. Dan yang paling penting satu, ketika kita ada kekurangan di bagian otot tersebut, latihlah selama berturut-turut. Otot saya hanya butuh 24 jam untuk istirahat, bisa dilatih lagi. Makanya saya bisa setiap hari latihan punggung, saya bisa setiap hari latihan shoulder dengan latihan yang intensitas berat, dan berat. Itulah yang saya lakukan kepada otot saya sendiri. Otot yang sudah kita bangun selama bertahun-tahun, bahkan selama berbulan-bulan bersama EvoMesh dan EvoBoost, tidak akan terkikis saat kita diet ketika kita menggunakan isolin. Otot terkikis atau sebuah katabolisme atau kita bilang depletion muscle, ya, itu adalah sebuah problem yang memang biasanya akan didapatkan oleh seseorang ketika, nah tanda kutip ya, ketika kita itu sudah tidak memiliki kadar lemak di dalam tubuh kita. Kita harus was-was dan kita harus khawatir ketika kita melaksanakan program diet, belum apa-apa kadar lemak masih tebal, aduh otot gua ngecilin, aduh badan saya ngecil. Sebenarnya bukan karena itu, karena ya ototnya masih kecil. Jadi ketika cutting otot kita masih besar, ya berarti ototnya udah besar. Kita nggak perlu takut lagi, dan kita hanya perlu menjaganya dengan asupan nutrisi protein yang bagus. Ketika otot dirubah menjadi energi, otomatis energi kita nggak ada, ototnya dirubah terus jadi energi, ya udah habis otot kita. Nah itulah sebuah proses katabolisme atau depletion muscle. Depletion muscle saya ngalamin karena memang pada saat pertandingan saya di Malang, memang saya dipaksa untuk depletion muscle. Ketika saya memiliki berat badan 86 kg pada saat saya bulking, saya dipaksa untuk menurunkan berat badan sampai ke 65. Dimana saat itu saya hanya mencapai 68. Dari 86 ke 68 itu luar biasa banget berat badan terkecil selama saya tanding. Sebenarnya saya puas dengan hasil yang kemarin, cuman kalau masih bisa ditambahkan mungkin 2-3 minggu lagi, mungkin saya akan bisa lebih maksimal lagi daripada yang itu. Kalau saya sejujurnya untuk diet itu nggak pernah ngerasain yang namanya bisa dibilang lapar secara berlebihan, itu nggak. Karena saya aja bisa intermittent fasting sampai panjang banget, dan saya nggak pernah takut yang namanya depletion muscle. Saya nggak pernah takut. Karena yang pertama, saya selalu memenuhi kebutuhan nutrisi protein saya dengan baik. Dan kedua, saya juga selalu mengukur kadar lemak saya kadar lemak udah nyampe mana sih. Kalau dibilang berat mana sama pertandingan kemarin, sejujurnya untuk pressure-nya di dalam otak sama di dalam hati itu lebih berat yang kemarin. Tapi kalau misalkan untuk masalah pressure di badan, di fisik, dari segi kesehatan, itu lebih berat di Malang. Kesehatan udah nggak saya pikirin. Mati pengen apa, bodo amat, tapi saya bisa mendapatkan juara. Jadi ini adalah sebuah saksi bisu yang bisa merepresentasikan apa yang kita hasilkan gitu. Apa yang kita dapatkan itu memang benar-benar pure, itu hasil dari perjuangan kita. Mas Reja, saya. Yang masih senang banget lah ya. Mungkin nggak bisa diungkapin kata-kata ya. Memang karena aku juga kemarin ikut di sana dan menyaksikan secara langsung, terharu nggak nyangka. Karena aku tuh yang bener-bener kayak nemenin dia keseharian menjelang ke pertandingan itu kan. Yang memang tahu banget perjuangannya itu sampai yang kayak mungkin bisa dibilang ada di titik penghabisan kali ya. Karena untuk event ini tuh dia sendiri pun bilang ke aku bahwa kayaknya ini tuh event yang bisa dibilang bikin dia deg-degan gitu. Emang biasanya juga deg-degan, tapi deg-degannya beda gitu. Karena mungkin beda levelnya juga ya. Dia baru banget masuk di yang namanya kejuaraan IFBB Pro League ini baru. Dan ini tuh salah satu menjadi kejuaraan impian dia. Karena impian tujuan dia tuh satu, pengen masuk ke Mr. Olympia. Dan ini tuh menuju sana tuh memang harus ikut kejuaraan ini dulu. Dan alhamdulillah ya hasilnya memuaskan. Untuk saya sendiri yang saya rasakan menggunakan isolin sekarang itu sangat luar biasa banget sih kok. Karena mencegah pengikisan otot tuh memang bener, karena saya juga menambahkan lagi solid foodnya. Jadi mungkin ada bukti saat saya live, banyak banget bukti saat saya live. Saya itu makan bubur kacang pakai isolin, makan oatmeal pakai isolin, makan pancake pakai isolin, dan semuanya itu dibahan baukan oleh isolin gitu. Banyak juga yang bertanya, "Bang, kenapa nggak pakai EvoMesh?" Lah, sekarang ini bukan saat yang tepat untuk pakai EvoMesh. Jumlah kalori yang tinggi dan jumlah protein yang tidak saya perlukan terlalu banyak. Saya makan 1 panci bubur kacang. Ketika saya mangkokin ya emang semangkok gede gini. Untuk masalah terkikis itu lebih tepatnya terkikis di bagian lemak saja. Tapi kalau misalkan untuk masalah otot itu sama sekali tidak terkikis. Saya mendapatkan hasil yang maksimal dan saya membuktikan bahwa untuk penggunaan whey protein pada saat diet itu sangat bagus dan sangat dianjurkan sekali. Bahkan untuk kompetisi, dan saya memberikan atau menggantungkan pertandingan ini kepada sebuah produk yang namanya Isolin dan Prevo kok. Pada saat itu, dan real emang terjadi seperti itu. Bahkan orang-orang setiap hari melihat live saya, bahkan orang-orang menjadi saksi bahwa saya menggunakan produk Isolin
isolin. Saya bilang bahwa isolin ini bagus untuk kita lakukan saat atau kita minum dan konsumsi saat kita melakukan program diet atau kita cutting, bahkan sekalipun untuk pertandingan. Definisi basah menurut saya itu ototnya basah, ininya gendut. Itu bukan basah, gendut guys. Definisi basah itu bukan seperti itu. Otot basah karena sodium yang tinggi mengikat elektrolit di bawah kulit, itu karena kita itu banyak makan garam, kita minum, kita saat latihan lebih banyak berkeringat, itulah basah karena sodium. Itu definisi basah. Ototnya mah tetap kering kayak gini, cuman keringatnya lebih banyak. Sebelumnya emang udah pernah sempat kontrak saya sebagai brand ambassador, kemudian saya ditawari oleh Evolin, dan itu nggak semata-mata saya langsung terima karena saya pernah ada traumatik sendiri terhadap suplemen lokal dengan branding suplemen lokal 57 gram protein per satu servingnya. Ternyata setelah dites itu hanya sekitar 20 sekian gram proteinnya, ternyata dia bohong. Jadi label suplemen yang ada atau nutrition fact yang ada di luar itu tidak sesuai dengan isinya, dan itu bukan sebuah kebetulan ya. Itu saya sengaja beli di suplemen lokal biar lebih murah awalnya, biar lebih murah, ternyata kayak gitu hasilnya. Dan saya makanya dari situ nggak langsung percaya dengan suplemen lokal, apalagi yang tidak melewati uji lab. Jadi saya ketika saya berbicara tentang isolin, tentang berbicara EVA protein, yaitu sejujurnya memang dari diri saya sendiri sudah mencobanya dan sudah merasakannya, saya sampaikan sama mereka. Jadi dia tuh nggak cuman sekadar kayak oh ini disupport brand Evolin doang, tapi enggak. Tapi memang dia juga konsumsi produknya, dan bahkan sampai menuju stage mau pertandingan pun produk itu selalu dibawa-bawa karena dia memang benar-benar konsumsi itu. Uji lab rutin penting nggak? Penting menurut saya. Menurut saya penting. Awalnya saya nggak pernah tahu tentang pengujian secara rutin ini, saya nggak pernah tahu. Tapi setelah saya tahu, oh Evolin tuh uji lab secara rutin, bener nggak nih hasilnya? Bagus nggak nih hasilnya? Ternyata hasilnya bagus, dan dia buktikan selalu di sosial media mereka. Kalau untuk Prevo sendiri saya selalu minum, bahkan saat saya pertandingan di stage pun dengan kondisi saya yang udah lemas, saya selalu minum Prevo. Saya campur dengan coklat, ya kan, dan itu membantu saya banget agar bisa on stage di pertandingan. Kemudian saat saya latihan juga, saya on fire, bisa mengeluarkan power saya dengan maksimal, tenaga saya dengan maksimal. Dan yang paling penting, kalau untuk saat pertandingan dan saat saya latihan itu beda dosisnya. Kalau pertandingan itu saya biasanya minum 1-2, tapi kalau saat latihan saya bisa minum 3-4 saset. Saya ngerasa ketika saya menggunakan Prevo, tenaga lebih maksimal walaupun kondisi saya udah sangat lemah sekali, udah nggak bertenaga, udah malas gerak gitu. Tapi dibantu dengan Prevo itu luar biasa banget. Jadi memang udah kayak kalau orang bilang, Chris nyawa lu ada di Prevo banget sih, kalau nggak ada Prevo lu nggak bisa latihan. Iya emang bener. Dulu saya pernah konsumsi whey protein nggak? Kalau misalkan saya lagi diet gitu ya, masa diet, ya saya konsumsi, tapi bertahap, dari Evomes ke F-Whey langsung ke isolin, bertahap. Tapi sekarang saya langsung full menggunakan isolin dan hasilnya maksimal. Itu yang saya dapetin sih. Jadi nggak perlu takut buat orang-orang pada pengen konsumsi whey protein. Kalau dulu mungkin saya ingin menjadi seorang juara dunia gulat, tapi sekarang saya ingin menjadi seorang juara dunia bodybuilding. Karena ketika saya tidak bisa menjadi seorang juara dunia, itu minimal-minimal saya pasti juara Asia. Saya selalu yakin itu. Orang bermimpi bebas dong. Kita boleh bermimpi setinggi mungkin. Karena semua berawal dari mimpi. Ya betul sekali. Sekarang terbukti. Tinggal 2 step lagi saya bisa menjuarai kejuaraan dunia. Indonesia belum mengunjukkan giginya ya, istilahnya taringnya gitu ya, ya mereka belum memandang. Tapi setelah kita juara ya alhamdulillah banyak banget. Ya mungkin next time kalau kita ke Singapura lagi kita nggak akan susah. Orang makin banyak tahu, bahkan se-Indonesia tahu ketika kita di follow up oleh Evolin untuk menyiarkan secara langsung. Mana ada suplemen yang berani menyiarkan euforia pertandingan di luar negeri secara langsung? Nggak ada, hanya baru Evolin yang pertama dan satu-satunya. Jangan malu untuk bermimpi, jangan jadikan sebuah ekonomi sebagai alasan, karena banyak sekali kandungan protein-protein juga yang lebih murah. Evolin punya kemasan ekonomis kok yang murah, dan saya yakin teman-teman semua, sahabat-sahabat Evo Team semua banyak banget yang mungkin dari kalangan pelajar, dan kalian cukup nabung 250.000 udah bisa pakai Evomes, 190.000 udah bisa pakai Evo-Whey, 240.000 udah bisa pakai isolin dengan kandungan protein yang cukup besar dan cukup tinggi untuk kalian pakai agar bisa mencapai berat badan yang ideal. Badan bagus bukanlah sebuah takdir, tapi sebuah nasib yang bisa dirubah oleh kalian sendiri. Evolin, that's my evolution.